Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Guru dalam pembelajaran daring kelas 5 SD Tunas Harapan Jaya. Nah anak-anak, pada pertemuan kali ini mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan nyaman dan baik walaupun kita berada di rumah ya. Nah, sebelum kita belajar seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang nanti kita pelajari bisa memberikan manfaat kepada diri kita. Berdoa mulai. Adapun tujuan pembelajaran yang anak-anak harus capai pada pertemuan kali ini, yang pertama, siswa dapat membuat cerita berdasarkan teks visual. Apa itu teks visual? Nanti kita akan bahas. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik organ gerak pada hewan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lanjutkan pembelajaran ini. Anak-anak, sekarang perhatikan. Ayo belajar menyusun cerita berdasarkan teks visual atau gambar. Nah, yang dimaksud teks visual di sini adalah gambar. Kita akan belajar membuat cerita berdasarkan gambar. Nah, terlebih dahulu tentu saja kita harus membuatkan sebuah ide pokok untuk gambar tersebut. Nah, perhatikan gambarnya di sana. Bu Guru berikan contoh. Di sana ada 3 orang anak yang sedang bermain. Bu Guru berikan ide pokok bermain lompat tali bersama. Ide pokok tersebut akan kita kembangkan menjadi sebuah paragraf dengan menambahkan beberapa kalimat penjelas. Untuk lebih lanjutnya, coba perhatikan sekarang. Berdasarkan ide pokok pada gambar tadi, yaitu bermain lompat tali, Bu Guru buatkan sebuah paragraf. Perhatikan baik-baik. Pada suatu hari, aku, Santi, dan Mira bermain lompat tali. Kami bermain di lapangan dekat rumah. Kami merasa sangat senang. Kami bermain sampai lupa kalau hari sudah menjelang siang. Setelah sadar, kami segera memutuskan untuk pulang. Nah, perhatikan anak-anak, kalimat yang Bu Guru beri garis bawah itu menandakan ide pokok dari gambar yang tadi Bu Guru perlihatkan. Lalu, Bu Guru buatkan beberapa kalimat penjelas di bawahnya sehingga terbentuklah cerita yang berupa satu paragraf. Ya, baiklah anak-anak, mudah-mudahan anak-anak paham ya tentang langkah yang Bu Guru sampaikan tadi. Nah, sekarang saatnya ayo kita berlatih membuat sebuah paragraf berdasarkan teks visual. Bu Guru berikan sebuah gambar atau teks visual. Nah, sekarang coba kalian buatkan sebuah ide pokok berdasarkan gambar tersebut. Gambar yang di atas ya. Kemudian buatkan beberapa kalimat penjelas atau kembangkan ide pokok itu menjadi paragraf. Kemudian yang ketiga, buatlah di buku tulismu. Selamat mencoba. Nanti kalau ada kesulitan, boleh ditanyakan kepada Bu Guru ya. Anak-anak, apa yang kamu ketahui tentang cerita berdasarkan teks visual? Ya, mungkin ada yang masih ragu. Nah, sekarang perhatikan dan dengarkan dengan baik. Cerita berdasarkan teks visual adalah cerita yang dibuat dengan mendeskripsikan sebuah gambar hingga membentuk suatu cerita yang padu. Artinya, gambar itu diungkapkan dengan kata-kata. Anak-anak, tadi Bu Guru menampilkan sebuah gambar yang kalian buatkan cerita teks visual. Gambar apa tadi? Ya, benar sekali, gambar kelinci anak-anak. Nah, sekarang Bu Guru berikan lagi 2 buah gambar hewan, yaitu gambar kupu-kupu dan gambar gajah. Nah, anak-anak, dari kedua gambar itu kalian bisa lihat perbedaannya. Kita amati dari struktur tubuhnya. Kira-kira sama apa beda? Coba
Coba perhatikan, kalau kalian ibaratkan mempunyai benda, ada yang keras, ada yang lunak. Demikian juga hewan, ada yang keras, ada yang lunak. Dalam artian, hewan itu ada yang punya tulang, ada yang tidak punya tulang. Coba perhatikan keduanya. Yang manakah kira-kira yang punya tulang? Ya, gajah. Benar sekali ya. Yang tidak punya tulang berarti yang kupu-kupu. Anak, sekarang kita akan mencari tahu. Tahukah kalian struktur tubuh hewan itu berbeda? Iya, tadi Bu Guru sudah singgung ya, ada yang keras, ada yang lunak. Karena ada yang punya tulang, ada yang tidak punya tulang. Nah, kalau kita lihat pengelompokannya dimasukkan ke dalam kelompok vertebrata dan avertebrata. Vertebrata artinya ada tulang belakang, avertebrata artinya tak ada tulang belakang. Nah, berdasarkan identifikasi penjelasan vertebrata dan avertebrata, berarti kupu-kupu itu termasuk kelompok yang mana? Ya, benar sekali, termasuk kelompok avertebrata. Karena di dalam tubuhnya tidak ada tulang belakang ataupun tulang yang lain. Kemudian hewan yang kedua tadi gajah ya anak-anak, tergolong hewan yang mana? Iya, hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Karena di dalam tubuhnya ada tulang, terutama ada tulang belakang yang di punggungnya. Mungkin kemarin pada saat video pertemuan pertama, Bu Guru sudah memberikan beberapa contoh hewan. Ada yang tergolong vertebrata, ada yang tergolong avertebrata. Boleh ditonton kembali nanti ya. Anak-anak, ayo cari tahu karakteristik atau ciri vertebrata dan avertebrata. Untuk vertebrata, dia hewan yang tidak punya tulang belakang. Kemudian dia punya otak yang dilindungi oleh tengkorak. Kemudian yang ketiga, susunan saraf meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Kalau otak mungkin kalian sudah tahu ya. Sumsum tulang belakang bisa ditemukan pada tulang punggungnya. Seperti tadi gajah punya tulang punggung. Kemudian bentuk tubuh simetris dan proporsional. Proporsional itu tubuhnya ideal. Kemudian simetris. Simetris itu artinya sama bagian kiri dengan bagian kanan. Misalnya ada telinga kiri, telinga kanan, tangan kiri, tangan kanan. Terus struktur tubuh terlihat jelas. Artinya bagian-bagian tubuhnya terlihat jelas, ada kaki, tangan, leher, kepala, bisa dilihat dengan mata kita sendiri dan tidak bingung membedakannya. Terus avertebrata, cirinya adalah tidak punya tulang belakang. Umumnya tubuhnya itu lunak ya anak-anak, karena tidak ada tulangnya. Terus syaraf berada di perut. Dia punya syaraf tapi ada di dalam perutnya. Terus memiliki rangka luar. Nah, ini perhatikan dulu rangka luar. Karena tubuhnya lunak, otomatis dia harus dilindungi dengan rangka luar. Di luarnya bisa kulitnya yang keras, atau dia dilindungi oleh cangkang. Kemudian, otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Dia punya kepalanya punya otak, tapi tidak ada rangkanya karena tidak ada tulangnya. Terus struktur tubuh masih sederhana. Kita agak susah membedakan ya mana kakinya, mana kepalanya, bisa-bisa menjadi satu. Nah anak-anak, sekarang Bu Guru minta kita bermain tebak-tebakan. Kira-kira hewan ini termasuk vertebrata atau avertebrata? Silahkan komen pada komentar di bawah ini. Boleh kalian ketik ya. Beri nama hewan termasuk apa? Bu Guru batasi beberapa orang saja. Silakan cepat-cepatan ya. Anak-anak, untuk menambah pemahaman kalian berkaitan dengan hewan vertebrata dan avertebrata, coba di rumah kalian cari 2 contoh hewan vertebrata dan 2 contoh hewan avertebrata. Tulislah di bukumu dan kirimkan jawabannya kepada gurumu lewat WA. Ya anak-anak, kita sudah berada di akhir pembelajaran hari ini.
Karena sudah banyak hal yang kita pelajari dari awal sampai akhir, Bu Guru minta coba buatlah kesimpulan. Apa sajakah yang telah kalian ketahui setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, coba kalian tulis komentar di bawah berkaitan dengan kesimpulan pembelajaran hari ini. Jangan sampai kalian menonton video ini tapi tidak tahu apa yang kalian pelajari. Tulis di bawah di kolom komentar ya anak-anak. Anak-anak, sekian dulu pembelajaran dari Bu Guru hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan. Sampai jumpa pada pembelajaran besok. Selamat siang.